Nah, jadi guys, kita masuk di sesi berikutnya nih, ya. Ah, kebetulan saudara kita ini yang ada di pojok kiri ini, ini dia setelah selesai melaksanakan suatu kegiatan besar, dan kita mau tahu ini bagaimana proses kegiatan besar itu. Mungkin bisa diceritakan dulu di sesi ini. Bagaimana teman? Kita dengar ya. Iya. Maksudnya ini proses apa nih Pak? Maksudnya pada intinya Pak? Iya, jadi konsep pembahasan ini apa Pak? Jadi kan kita dapat informasi bahwa di salah satu kerabat kita ini dia melaksanakan kegiatan yang saya anggap ini kegiatan besar. Jadi ada pembentukan organisasi. Nah, pembentukan organisasi ini kita juga tidak tahu namanya apa. Nah, tapi yang kita dapat informasi bahwa organisasi ini adalah organisasi persatuan masyarakat Ani. Aku benar seperti itu? Ini sangat benar. Kenapa kita sambil berpikir membentuk satu organisasi persatuan masyarakat Ani? Ya, suara mungkin bisa di Tanah Lantau, Kota Ambon. Ya. Untuk kerabat dua ketahui bahwa ini sangat penting. Ya. Karena berbicara organisasi ini sangat penting. Ya. Tujuannya satu, punya sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Satu tujuan ini bagaimana untuk membentuk satu organisasi persatuan masyarakat ini itu butuh proses yang sabar tingkat tinggi. Iya. Itu harus digarisbawahi. Iya. Kenapa harus saya katakan bahwa sabar tingkat tinggi? Karena untuk mau menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu harus didasari dengan kesabaran. Itu poin pertama. Oh, jadi dia mengalami proses yang panjang. Sangat panjang. Karena itu butuh kerja keras. Kerja kerasnya apa? Pola pikir yang bahasa kasarnya, kalau kita kerja itu harus punya bukti nyata. Jangan cuma yang ngomong aja, oh nanti mau bikin ini, padahal tidak terbukti. Harus terbukti. Untuk Pak ketahui bahwa tujuan kita satu. Setelah organisasi itu terbentuk, pertama, bagaimana yang kita berikan kepada kampung? Kita membantu pembangunan, terutama pembangunan masjid. Ya. Itu ada di kepala kita. Oh, jadi mungkin dalam satu rangkaian ini. Jadi ada kegiatan besar juga di kampung. Ada. Yaitu pembangunan masjid. Ada, ya. Sehingga mungkin salah satu motivasinya dari kegiatan itulah sehingga tergerak secara spontanitas untuk membentuk suatu perhimpunan masyarakat Tani, begitu kira-kira? Iya. Karena di kampung itu kan, untuk di SBB Kecamatan Naumual, Kabupaten Serambi Barat itu di kampung Ani, itu masjid kita sudah 16 tahun. 16 tahun itu belum jadi, masih tahap proses pembangunan. Sehingga kita berpikir kalau dengan adanya organisasi, maka kemungkinan akan mudah membantu panitia masjid yang tadinya bisa masjid itu bisa cepat selesai, sehingga orang juga bisa beribadah di masjid tersebut. Supaya Pak ketahui bahwa itu sangat bagus organisasi kita ini, karena semuanya bukan cuma hanya dari kalangan orang tua, tapi bahkan dari kalangan mahasiswa pun itu turut kita libatkan. Kita bukan libatkan cuma hanya orang tua, itu perlu Pak ketahui. Mahasiswa, karena jantung organisasi itu adalah bagian dari para mahasiswa, karena itu generasi muda. Jadi sebenarnya banyak, ada kurang lebih 5 poin
5 poin ini yang pertama satu. Ketika kita sudah selesai membentuk, poin kedua, bagaimana program-program ini jalan. Poin ketiga, orang-orang mana yang kita harus ambil sebagai membantu pemikiran-pemikiran organisasi ini dia jalan terus. Itu poin ketiga. Poin keempat, kita harus punya sekretariat yang jelas. Karena berbicara organisasi harus punya sekretariat. Tanpa sekretariat dia bukan organisasi. Tapi yang 5 sekretariat kita ini sudah ada. Cuma sementara ini kita masih numpang di rumahnya Bapak Alisia Uta. Itu di Ardes, guys. Di Ardes. Bapak. Jadi organisasi kita ini resmi. Kita buat kemarin di tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. Itu baru jatuh kita resmi. Sehingga organisasi kita juga resmi. Maka telah terbentuklah satu organisasi Persatuan Masyarakat Ani di Kota Ambon, Tanah Rantau. Dengan tujuan tadi itu untuk membantu panitia masjid yang ada di Kampung Ani, supaya masjid yang tadi itu yang 16 tahun tadi itu belum selesai pembangunannya, kemungkinan dengan hadirnya organisasi kami sehingga cepat masjid itu dia selesai pembangunannya. Itu tujuan kita yang pertama. Tujuan kedua adalah kemungkinan ketika organisasi ini terbentuk, bukan cuma hanya kampung yang kita majukan, kemungkinan bisa daerah lagi. Kita pantau pembangunan daerah, dalam arti pemerintahnya yang kita pantau, karena banyak pemerintah yang mungkin kita potong. Jadi mungkin kata yang pas mungkin bukan membantu pemerintah, tetapi membantu. Jadi mungkin perlu kita ini, jadi organisasi ini ada karena itu kan salah satu organisasi masyarakat itu kan istilahnya control society. Jadi dia sebagai kontrol sosial dan melihat perkembangan penerapan kebijakan di suatu tempat atau suatu daerah. Jadi bukan kita organisasi ini menjadi organisasi pemantau pemerintah, tetapi saya kira yang paling bagus adalah bagaimana organisasi ini itu dia membantu pemerintah. Saya kira itu yang paling memang ada 2 aspek. Jadi ada memang istilahnya kalau orang pintar aja istilahnya begini. Ada organisasi yang berjalan bersama pemerintah, ada sebagian organisasi yang bukan tidak sejalan, tetapi banyak memberikan kayak kritikan kepada pemerintah. Dan biasanya bagi pihak pemerintah menganggap bahwa organisasi seperti ini adalah organisasi lawan pemerintah. Jadi saya kira itu. Kalau begini Pak, kalau organisasi yang kita bentuk ini kita tidak melawan pemerintah, tapi kita mendukung 100% program pemerintah. Kenapa? Karena begini kan, organisasi ini kan secara umum menurut orang pintar ini. Jadi ada istilahnya organisasi kemasyarakatan, ada namanya organisasi kekuasaan. Nah, organisasi kemasyarakatan ini, itu adalah warga bangsa ini. Tapi organisasi kekuasaan, itu yang kita sebut dengan pemerintah itu. Jadi tujuannya semua sama, dan dia berkumpul bersama untuk mencapai satu tujuan mulia. Organisasi kekuasaan juga, itu karena dia berawal dari organisasi kemasyarakatan itu, sebenarnya hierarkinya begitu. Lalu mengalami kesadaran bersama, lalu membentuk suatu organisasi kekuasaan sebagai pemerintah. Di situ juga ingin mencapai suatu tujuan mulia. Berdasarkan apa? Berdasarkan konstitusi. Di sini juga organisasi kemasyarakatan ada tujuan ingin dicapai, tujuan mulia, dan berdasarkan juga konstitusi. Konstitusinya apa? Konstitusinya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitu. Lanjut. Begini Pak, organisasi, kalau kita berbicara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ketika organisasi itu
belum terbentuk, maka belum ada kata bahasa anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, tapi ini kan sudah terbentuk. Kalau ini sudah terbentuk, Iya. anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah ada, tapi masih sementara programnya itu masih dibahas, masih ada disusun. Atau apa yang harus kita buat. Yang jelas, saya ulang lagi, organisasi kita terbentuk. Di sini tujuan kita satu, kita satukan pikiran-pikiran positif kita, potensi kita untuk membantu, membangun dusun, membangun daerah. Kalau kita bisa berskala tinggi, kita bangun lagi provinsi. Kalau skala tinggi, tapi ini kan skala kecil. Kan tidak, jadi kan begini. Tahap. Jadi biasanya yang kita laksanakan itu kan kecil, kegiatan kecil. Tapi efeknya itu atau manfaatnya itu menyangkut suatu zona yang lebih luas. Contoh yang tadi, misalnya membangun masjid, kan di situ salah satu domain pemerintah ini adalah pembinaan masyarakat kan begitu. Jadi secara sosial, organisasi ini membantu pemerintah di bidang sosial dalam artian kesadaran. Ya, kalau masjid ini kan identik dengan keagamaan begitu, identik dengan spiritualitas. Tapi sebenarnya kalau kita mau maknai masjid itu adalah suatu tempat yang kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang luas. Bahkan kalau misalnya kita orang pintar bicara bahwa Rasulullah sistem pemerintahannya itu bukan kantor, bukan istana, tapi yang dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah, untuk merebutkan sesuatu adalah masjid. Jadi masjid itu bisa dijadikan sebagai lambang spiritualitas, bisa juga disebut dengan lambang sistem pemerintahan dalam petik begitu. Nah, kan salah satu latar belakangnya ini kalau kita dengar, salah satu latar belakang terbentuknya organisasi ini kan adanya kegiatan besar itu di kampung itu membangun masjid, sehingga muncul spontanitas itu bagaimana berkumpul bersama dalam suatu wadah yang resmi, yang disebutlah organisasi masyarakat persatuan masyarakat Ani. Oke guys, jadi lanjut. Begini Pak, kenapa kemarin kita berinisiatif membentuk suatu organisasi? Karena itu sudah ada banyak masyarakat Ani itu, banyak sekali masyarakat Ani yang ada di luar, tapi mereka belum berpikir bagaimana kita harus bentuk satu organisasi, sehingga harus ada penggerak di balik itu. Dalam arti pikiran-pikiran positif tadi, kita tuangkan, kita gabungkan pikiran-pikiran tadi, sehingga kita timbullah satu apa yang harus kita bikin. Berarti mari kita bikin satu organisasi. Dalam arti bukan cumanya yang tadi saya katakan cumanya masjid saja, bukan. Tapi susah duka maupun di mana saja orang Ani itu berada, organisasi kami akan membantu mereka apabila informasi itu sampai ke telinga kami. Jadi siapapun dia yang berada di tanah rantau, terutama di orang Ani, pasti kita akan bantu. Susah maupun duka, itu tujuan kita. Kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Pokoknya kita saling, orang Ambon bilang mau kuliah. Jadi itulah tujuan-tujuan kita, supaya Pak ketahui bahwa ini kan sebagai kerabat. Jadi butuh kesabaran yang tingkat tinggi, selalu saya katakan. Karena di dalam pembentukan itu banyak hujatan-hujatan yang negatif terhadap kami, tapi kami tidak peduli itu. Yang jelas kami peduli bahwa tujuan kita satu dulu. Kita bentuk organisasi untuk membantu panitia untuk membangun masjid yang sudah saya katakan tadi 16 tahun. Yaitu terbengkalai selama 16 tahun. Sehingga kemungkinan dengan adanya kami, masjid yang belum jadi tadi biar cepat jadi, supaya orang cepat sembahyang di masjid tersebut. Artinya kami juga dari organisasi Persatuan Masyarakat Ani
sangat-sangat terima kasih kepada donatur-donatur atau garis bawahi penyumbang. Kami sangat berterima kasih. Karena ketika saya datangi mereka dengan nawaitu satu untuk membangun masjid, alhamdulillah para penyumbang ini tidak keberatan, malah mendukung. Malah ada yang katakan boleh jangan cuma hanya di masjid, kalau boleh di yang lain lagi. Ya. Makanya tujuan organisasi tadi kita bentuk itu bukan cuma hanya membangun masjid, tapi apa saja yang penting nilainya positif, membantu. Nah, itulah yang kita harus buat kepada masyarakat Ani. Jadi itu guys, kalau menurut penjelasan singkat saya guys. Iya, jadi kalau kita mendengar tadi ini kerabat yang ini, saya istilahnya ini kerabat yang turun dari gunung ini. Jadi kalau kita dengar berarti dia proses terbentuknya organisasi ini itu adalah suatu proses panjang. Yang kebetulan bersamaan dengan adanya pembangunan masjid di kampung, dan itulah yang mungkin menjadi salah satu cantolan pola berpikirnya sehingga muncul kesadaran bersama untuk lebih mempererat begitu. Jadi wadah ini sebagai wadah untuk lebih mempererat lagi. Ya mungkin yang sebelumnya itu kalau kita dengar penjelasan berarti sebelum ini memang belum pernah terbentuk organisasi-organisasi semacam itu, atau pernah tapi ya biasanya kan begitu, kita kumpul-kumpul terus bilang bahwa kita bikin organisasi, ya setelah itu selesai. Sebenarnya kalau menurut saya sudah ada pemikiran seperti itu, cuma hanya kayak kalau di kampung saya itu kan sehingga ada penggerak begitu. Iya, penggerak itu susah untuk hal-hal kayak gitu. Nanti banyak hujatan-hujatan negatif. Hujatan-hujatan ini bukan cuma difitnah lah, mau gini lah, mau adakan kekuasaan dan lain-lain, itu yang harus masyarakat kami tidak mau membentuk organisasi itu. Tapi kami ada bertiga, tidak perlu saya sebutkan yang dua namanya lagi. Yang jelas pasti masyarakat Ani sudah tahu bahwa dalam terbentuknya organisasi ini ada pengambilan inisiatif berdasarkan dengan perjalanan proposal checklist. Di situ sangat jelas bahwa ada pengambilan inisiatif. Kenapa saya bilang ada pengambilan inisiatif? Tanpa pengambilan inisiatif bahwa organisasi itu tidak bisa terbentuk. Organisasi terbentuk harus ada pengambilan inisiatif dulu. Apa yang harus dibikin sehingga organisasi ini terbentuk. Selesai terbentuk, tujuan dia organisasi tersebut tadi. Tujuan organisasi tersebut tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5 kalau tidak salah. Jadi tidak keluar dari 5 itu. Kalau menurut saya itu guys. Sekarang begini, jadi itu tadi saya terpotong. Jadi kalau kita mendengar tadi informasi bahwa memang mengalami perjalanan panjang untuk proses terbentuknya organisasi ini, dan itu bisa menjadi menjadi guidance, ya, menjadi pengingat lagi. Karena biasanya begini, biasanya dibentuk itu biasanya tidak terlalu susah. Jadi tapi ya biasanya itu setelah terbentuk biasa sudah mulai muncul A, B, C, D, begitu. Sehingga harapan kita ya organisasi ini sudah ada. Biasanya itu saya mengibaratkan organisasi, dan biasa orang-orang pintar mengibaratkan begitu, tapi saya ini bukan orang pintar, mengambil saja pemikirannya orang pintar, bahwa biasanya diibaratkan organisasi ini kan sebuah rumah. Jadi sebuah rumah, kita sudah sepakati bersama untuk membangun rumah ini, lalu diletakkan fondasinya yang kuat, diletakkan tiang-tiangnya yang kuat, diletakkan kamar-kamarnya yang simetris, yang indah dilihat, supaya rumah ini bisa dia bertahan lama, wadah organisasi ini. Karena
saya yakin bahwa organisasi ini dibentuk itu tadi atas kesadaran bersama untuk mencapai tujuan yang mulia. Bukan organisasi ini dibentuk lalu hanya 1-2 tahun sudah selesai. Saya kira bukan ke situ, tapi bagaimana ini organisasi dia akan berjalan terus dan selalu ada. Kalau bisa diwariskan antara dari satu generasi ke generasi yang lain. Kalau itu saya akan tambahkan sedikit Pak. Begini, kalau organisasi kita bukan jangka pendek, tapi seperti Pak katakan tadi bahwa dia bergenerasi, dengan itu sudah kita komitmen bahwa organisasi ini sampai generasi kita. Kalau perlu sampai dunia kiamat, baru dia bisa tidak kalah organisasi itu lagi. Selagi nafas kita, nafas generasi kita masih ada, berarti generasi ini akan terus berjalan sampai tanda kutip nafas kita putus. Nah, kita dengar dulu teman kita yang dari gunung ini nih, yang baru turun dari gunung ini. Jadi ada mungkin pada umum ya terkait dengan sahabat kita ini yang telah pelopor, dianggap ya tanda petik sebagai salah satu pelopor ini. Pelopor terbentuknya organisasi Persatuan Masyarakat Ani. Kita dengar dulu teman kita yang dari gunung ini bagaimana. Oke guys. Iya. Jadi kalau menurut saya begini. Kan kalau kita mendengar bahwa yang tadi itu organisasi itu kan punya latar belakang. Salah satunya mungkin pada saat yang kemarin itu masyarakat Ani kita misalnya punya komitmen untuk membangun masjid. Dengan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Ani. Tapi sampai saat sekarang mungkin belum bisa terlaksana. Kemudian mungkin pada saat itu mungkin sebatas panitia, panitia kecil, tetapi itu mungkin kerja belum terlalu maksimal. Mungkin dengan dasar itu maka saya berpikir bahwa memang alternatif yang cocok itu kalau itu suatu organisasi. Sehingga dengan wadah ini supaya bisa membantu masyarakat Ani dalam misalnya mau mencari solusi bagaimana caranya untuk masyarakat Ani itu salah satunya misalnya membangun itu bisa tercapai. Dan saya respon sekali, saya dukung sekali kalau misalnya organisasi ini bisa dibentuk agar supaya masyarakat Ani itu bisa tercapai keinginannya, bahkan bukan hanya untuk membangun masjid, tetapi mungkin bisa lagi membangun wadah-wadah yang lain. Terima kasih guys. Jadi saya kira pikiran-pikiran ini kan satu pikiran-pikiran cemerlang. Jadi mungkin ada yang saya mau sampaikan dulu. Jadi memang ini asasinya manusia ini menurut orang pintar. Asasinya manusia ini kan sebenarnya adalah makhluk sosial. Menurut orang pintar begitu. Maksudnya bahwa sebenarnya manusia ini tidak akan bisa dia hidup tanpa bergabung dengan manusia lain. Jadi bergabung ini ada dua, jadi saling bantu-membantu dan atau tolong-menolong. Kemudian dengan bergabungnya itu sebagai asasi manusia, maka kita selalu sebenarnya itu terdorong untuk membentuk suatu kelompok. Dan memang itu esensinya manusia begitu. Sehingga kalau misalnya kita membentuk kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, ya memang itu esensinya manusia begitu. Tujuannya sebenarnya di situ cuma dua, yang terjadi di situ, bagaimana bisa terjadi itu tadi, ada tolong menolong bahasa sederhananya, kemudian nasihat menasihat di situ. Dan semua yang dua ini, tolong menolong dan nasihat menasihati ini juga adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Supaya itu bisa berjalan dengan baik, maka didorong lagi dengan esensi manusia yang lain bahwa kita mesti harus berkumpul. Kenapa? Karena itu tadi, yang tolong menolong ini bisa diperoleh dari di luar eksternal dirinya sebagai individu, kemudian juga nasihat menasihati juga seperti itu. Karena begini,
biasanya kan orang biasa berubah. Nah, biasanya orang berubah itu bukan biasanya dari internal dirinya, tapi biasanya dia peroleh dari eksternal. Nah, dengan adanya organisasi ini, organisasi konselor masyarakat ini, saya kira yang paling mendasar di situ adalah kalau bahasa orang agami dia katakan bahwa ini adalah suatu tempat berhimpun untuk memperkuat silaturahmi. Nah, dengan adanya silaturahmi yang intensif, sehingga muncul ide-ide untuk membangun, artinya membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi saya sampaikan bahwa rumah ini kalian sudah rintis, sudah bangun. Maka yang paling penting berikutnya adalah bagaimana bisa merawat rumah ini. Nah, yang biasanya menjadi penghalang besar di dalam mengembangkan sebuah organisasi itu kan adanya faksi-faksi. Jadi di dalam itu bukan untuk menyatukan persepsi seperti tadi dikatakan, untuk menyatukan potensi, tapi setelah masuk, justru potensinya ini dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena ditumpangi oleh tujuan-tujuan yang lain, sehingga bukan lagi untuk mencapai tujuan yang satu secara bersama, tetapi mencapai tujuan yang mungkin hanya menyangkut tentang dirinya, bukan untuk orang banyak. Nah, saya kira filosofi itu yang harus diingat terus, bahwa ini kita bentuk atas kedasar bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama ya banyak di situ. Sehingga dengan berkumpulnya potensi-potensi ini, maka saya yakin akan meringankan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau dikerjakan sendiri sangat berat, tapi setelah kita berhimpun, itu akan menjadi mudah. Salah satu contoh tadi adalah pembangunan masjid itu. Itu yang mungkin dari kerabat ini mungkin titipkan itu. Jadi bagaimana merawat rumah ini supaya dia tetap eksis, dia tetap kokoh di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Jadi dari kerabat ini berharap betul-betul bahwa organisasi dibentuk ini untuk tujuan mulia tadi yang tadi sudah diterangkan itu. Dan ya memang masih ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan setelah ini. Jadi setelah terbentuk kepengurusannya, ya mungkin akan berkumpul lagi untuk membicarakan tentang program kerjanya, kemudian membicarakan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau bisa lagi ya menurut peraturan-peraturannya, ya kalau bisa nanti organisasi ini didaftarkan, supaya dia terdaftar di lembaga pemerintah. Itu kalau bisa sampai ke tingkat itu ya sangat luar biasa. Jadi organisasi ini bukan saja diakui oleh masyarakat setempat, oleh masyarakat adik bahwa organisasi itu sudah ada, tapi dari pihak pemerintah juga mengakui secara administrasi bahwa ada organisasi seperti ini. Itu harapan dari kerabat ini. Jadi persatuan masyarakat tani ini, itu tadi saya mengatakan bahwa karena ini adalah dirintis di kesadaran bersama, ya kesadaran di sini secara bersama itu kan ada beberapa komponen. Yang tadi dikatakan ada mahasiswa, kemudian ada pemuda, dan yang paling penting adalah biasanya pasti ada dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini yang biasanya yang memperkuat sehingga pembentukan organisasi ini dia semakin cepat terbentuk, dan insya Allah nanti perjalanannya ke depan, karena ini adalah dari tokoh sudah terlibat, kemudian mungkin dia secara tidak langsung atau langsung, kemudian dari pemudanya dalam artian mahasiswa dan sebagainya, sehingga besar harapan kita ke depannya ya organisasi ini bisa lebih eksis, ya, dan betul-betul bisa berperan di tengah-tengah masyarakat, bukan saja masyarakat tani secara khusus, tapi mungkin masyarakat lain secara umum. Nah, itu harapan-harapan kita sebagai kerabat. Nah, mungkin masih ada tambahan dari
salah satu perintis ini teman. Jadi iya iya. Terima kasih kepada Kerabat. Apa yang tadi Kerabat sampaikan sangat-sangat bagus, dan insya Allah yang disampaikan tadi kita sebagai salah satu kalau bilang pengambilan inisiatif lah, kita akan jalankan saran-saran tadi. Kita akan gabungkan dengan organisasi kita supaya sehingga organisasi kita semakin kuat karena didasari dengan pemikiran positif. Saya kira itu guys. Iya, jadi saya kira guys untuk yang sesi ini mungkin kita sudah cukupkan ya. Insya Allah nanti kita akan berlanjut terus ini. Ya, kita akan memanfaatkan ini media-media yang sangat sederhana ini. Ya mungkin ya harapan kita ya ada manfaatnya untuk orang lain. Kalaupun tidak, ya sekedar sebagai informasi. Saya kira begitu guys ya. Jadi insya Allah nanti kita akan sambung lagi untuk sesi berikutnya karena bahan ini banyak sebenarnya Bang. Jadi kalau kita tadi simpulkan bahwa kita sudah membicarakan 3 hal ya secara garis besar. Yang pertama itu kita bicara tentang masalah cengkeh ini ya. Masalah cengkeh tadi, jeritan petani, jeritan para petani cengkeh khususnya di Maluku dan mungkin di daerah-daerah lain juga mengalami seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kita sudah bicara tentang ya jeritan juga, jeritan sebagai warga masyarakat terkait dengan proses pendidikan ini di masa pandemi, ya masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah bicara tentang bagaimana ini proses terbentuknya satu organisasi yang mulia, yaitu organisasi Persatuan Masyarakat Ani, yang menurut bahasa kerabat kita ini adalah masyarakat Ani di rantau. Jadi saya kira ini adalah pikiran-pikiran positif yang bisa juga mungkin ditularkan kepada orang-orang lain. Dan saya kira sebagai penutup, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi guys untuk sesi-sesi berikutnya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.